Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, beberapa korban dari teror bom Kampung Melayu masih dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan saat ini mereka dalam pengawasan tim observasi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan langsung bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan juru kamera Untung Widodo. Langsung saja kita bergabung bersama dengan Ardi. Ardi, bagaimana kondisi terakhir korban selamat? Ya, hingga saat ini memang ada 4 orang korban selamat atas nama Agung Nugroho dan juga Jian Talib yang merupakan anggota sipil, dan kemudian ada dari anggota kepolisian Ferry Nur Cahya dan Yogi Aryo. Dan untuk informasi, hingga saat ini dari 2 anggota kepolisian harus mengalami operasi karena mengalami cedera yang cukup serius. Cedera yang sangat serius dialami oleh Yogi, di mana dia mengalami luka serius di bagian mata, wajah, tangan, dan kaki, sehingga harus dilakukan rekonstruksi tulang dan juga rekonstruksi wajah dan sebagainya. Hingga saat ini sudah disiapkan 5 ahli bedah yang masing-masing menangani masalah bedah plastik, kornea, ortopedik, dan juga berbagai kebutuhan lainnya untuk menyelamatkan 2 anggota kepolisian ini. Dan hingga saat ini untuk Yogi Aryo masih dalam observasi di ruang intensif. Sementara itu untuk Ferry Nur Cahya sudah diperbolehkan untuk diobservasi di kamar saja. Dan untuk korban sipil Agung Nugroho maupun Jian Talib sampai saat ini memang masih belum diperbolehkan meninggalkan rumah sakit karena kondisi yang masih terus dipantau dari pihak Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan ingin saya tambahkan sedikit, seharusnya ada 5 korban yang dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, tetapi korban atas nama Taufan Tsunami yang merupakan anggota kepolisian meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Premier Jatinegara ini. Dan saat ini setelah operasi selesai pada pukul 7.10 pagi, kondisi 4 korban masih dalam kondisi yang stabil dan baik meski masih menunggu perkembangan selanjutnya. Dan untuk nanti sore diperkirakan ataupun juga ada kabar beredar bahwa Presiden Joko Widodo kemungkinan besar akan menengok korban-korban yang ada di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan berikut ini adalah kutipan pernyataan dari pihak rumah sakit terkait kondisi ke-4 korban. Berikut kutipannya. Itu yang 2 dilakukan tindakan operasi. Yang 1 selesai operasi sudah bisa kembali ke ruangan. Yang 1 selesai operasi kita perlu masih observasi di ruang intensif. Yang 2 diobservasi di ruangan saja, di ruang perawatan biasa. Nama-namanya ada 1 Bapak Yogi, ya, kemudian Pak Imam. Pak Yogi ini yang kondisinya lebih berat. Ya. Kalau yang Pak Ferry satu lagi hanya operasi aja. Ya, operasi dilakukan operasi diberi deman sama repair tendo. perlu pengawasan intensif. Yang ruang intensif, betul. Karena pasca operasi, iya, karena operasinya kan perlu lama, jadi perlu setelah operasi kita perlu observasi dulu supaya stabil di ruang intensif. Ada kemungkinan pulang nggak, Pak? Yang nggak luka berat itu ada kemungkinan untuk pulang hari ini? Oh, nggak mungkin. Mungkin 4-4-nya nggak mungkin pulang hari ini. Jadi mungkin kita perlu observasi ada beberapa. Kami menangani secara komprehensif, secara tim. Jadi korban datang, kami langsung tangani secara bekerja sama dengan bagus, sehingga penanganan cukup cepat, sehingga pasien yang perlu pembedahan segera kita langsung lakukan, pasien langsung diantar ke atas. Ya. Sedangkan pasien yang perlu perawatan kami rawat. Berapa lama tuh untuk kira-kira perawatan yang akan dilakukan? Tergantung kondisi luka-lukanya ya. Pada saat pasien yang pasca operasi kita perlu observasi sampai kondisinya memang pulih dan membaik sehingga aman untuk pulang. Korban yang paling serius siapa Pak yang nama korbannya? Pak Yogi ya, Pak Yogi. Ya, yang dioperasi. Kondisinya ya ada beberapa multiple trauma ya, ada trauma di tangan, di kaki, kemudian di korneanya. Ya, demikian tadi pernyataan dari pihak rumah sakit terkait kondisi korban. Yasi Syarif. Ya, Ardi, selanjutnya bagaimana dengan pihak keluarga korban? Apakah sudah ada keluarga korban masing-masing yang datang ke sana dan apa tanggapan mereka, Ardi?
Ya sih, tadi kami sempat berbicara dengan salah satu anggota keluarga korban, yaitu Yuli, yang merupakan ayah dari korban Yogi Aryo. Dan tadi Yuli mengatakan bahwa saat ini dari penyelidikan kepolisian ada dugaan bahwa bom bunuh diri ini adalah suatu bentuk balas dendam atas hal-hal yang tidak diinginkan oleh pelaku. Dan oleh karena itulah Yuli menyesalkan kenapa balas dendam harus dilakukan di ruang publik sehingga menimbulkan korban-korban tidak bersalah, apalagi ada korban sipil di sini dan juga korban yang mengalami cedera yang cukup parah dan nantinya bisa mengganggu kualitas hidupnya. Oleh karena itulah Yuli berharap juga nantinya tidak akan ada lagi tindakan terorisme ke depan dan dari pihak pemerintah juga akan serius menangani masalah terorisme yang semakin lama semakin mengakar dan semakin sulit ataupun acak dan semakin berat untuk diberantas. Dan berikutnya adalah pernyataan dari orang tua Yuli terkait kondisi anaknya yang ia sebut mengalami kondisi cedera yang cukup parah. Fungsinya, kalau yang kanan udah nggak tahu karena udah ada 3 serpian yang masuk ke kornea matanya, ada 3 serpian. Kalau yang sebelah kiri udah pada dijahit sekitar mata, tapi di luar bola hitam masih bisa diatasi, makanya kemungkinan tinggal 75%. Terus yang robek sini udah dijahit dari ujung sini ini udah. Terus ini banyak sekali serpian-serpian putih yang masuk ke dalam. Nggak tahu tuh serpian apa putih-putih itu. Tapi kalau logam-logam jelas yang kecil-kecil banyak ini. Logam yang bulat-bulat hampir kayak gotri gitu. Gotri yang pecah. Dari situ terus ke sini kanan urat kanan putus, sama ini hilang separuh, kelingking. Terus yang ini patah, udah dimasukin pen ya, yang jaring pen ini patah.